A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan kita rezeki, kesehatan, kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini. Tidak lupa dari itu, semoga senantiasa selalu beserta salam kita aturkan ini kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karamah syafaat beliau kita bisa merasakan kehidupan yang seperti saat ini. Para saudara sekalian rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah memberikan kita terus kesempatan untuk beribadah kepada Allah dan terus diberikan kesempatan dan kesehatan. Nah, para saudara sekalian, pernah tidak ketika kita sholat, ketika kita melakukan hubungan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah ataupun sholat dan sebagainya, ketika kamu mengingat suatu hal yang itu bersifat duniawi, mengapa ketika manusia itu zuwan ilhaqul aini, bahasanya ada seseorang yang melakukan sholatnya, dengan sholatnya mereka itu bisa berubah dengan baik. Ada yang dengan sholatnya mereka hanya menyepelekan sholatnya. Nah, apa artinya Rasulullah sekalian? Ada beberapa orang yang mungkin akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholatnya. Pernah kita mendengar ada orang yang sholat tepat waktu, mereka ngaji, mereka taat kepada Allah, mereka bersedekah dan lain sebagainya. Namun ketika selepas dari ibadahnya mereka kepada Allah, ahjahu ujulan tayyaktarul muslim, mereka sering menyakiti antara saudara muslimnya. Itu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai. Ada orang yang selalu ingin terlihat alim ketika mereka melakukan sholatnya, ibadahnya kepada Allah, namun selepas dari ibadahnya mereka itu mereka berbuat yang mungkin dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang yang tipenya mereka terus mengejar dunia, bahkan mengejar akhirat juga pun, tapi mereka melalaikan sholat, bahkan tidak pernah mau melakukan sholat itu sesuai dengan tepat waktunya. Namun selepas sholatnya mereka tidak pernah bahkan menjauhi dari perilaku yang mungkin dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang benar? Saya tidak akan membenarkan di antara keduanya. Taqruduhu tushaidahu khusi aitidi minallah. Ada 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kamu melakukan sholat, yaitu adalah niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kamu melakukan sholat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkan kenikmatan yang kita rasakan seperti ini. Engkau hidup, engkau punya harta, bahkan ilmu sekalipun itu karena Allah. Engkau hidup saat ini pun karena Allah. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah bersabda kepada saudaranya, itu uzuju ahyaqul tayyib syai'an fal habasu hammasa, bahasanya, dan ketika kamu sujud maka sujudlah kepada Allah dan tidak perlu kamu mengingatkan khusyu'an, itu mengingatkan kebahagiaan yang mungkin tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sholatnya kamu itu bisa membawa dirimu kepada jalan yang lebih baik, dan ketika sudah selesai dengan ibadahmu maka tetaplah berbuat jalan yang baik itu terus berjalan seiring dengan waktu. Oleh karena itu mungkin itu tidak mudah para saudara sekalian. Saat kita niat sholat, kita niatkan kepada Allah. Saat kita sedang melakukan sholat, kita pasrahkan semua ujian, nikmat dan selain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ujian, kesedihan yang kita pasrahkan kepada Allah, namun bagaimana kesenangan, kenikmatan kita rasakan itu kita pasrahkan kepada Allah, karena semata-mata kita senang karena Allah, kita sedih juga karena Allah. Oleh karena itu para saudara sekalian, ayo kita terus melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu suci ketika kau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus engkau harus sempurna, dan tidak harus kau juga harus cantik, harus ganteng untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
yang Allah nilai itu tidak sama dengan manusia yang menilai. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.